semuanya, perkenalkan nama saya Maharsy Rahmani Aji dan pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Korea berkunjung ke Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dan Makam Imogiri untuk membedah sebuah pertanyaan. Apakah masyarakat sekitar sedang mengalami multiculturalism fatigue atau keberagaman sudah begitu merekat sehingga dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja? Setelah ini akan saya tunjukkan hasil observasi terkait pertanyaan tersebut dan juga pendapat saya. Let's go. Namun, sebelum kita bedah pertanyaan tersebut, sebaiknya kita pahami dengan baik apa itu multiculturalism fatigue. Multiculturalism fatigue atau sering juga disebut sebagai diversity fatigue, jika diartikan secara harfiah adalah kelelahan multikulturalisme dan kelelahan keberagaman. Pengertian dari kedua istilah ini adalah kondisi di mana seseorang merasa lelah, kewalahan, atau apatis akibat tuntutan, diskusi, atau interaksi terus-menerus yang berkaitan dengan budaya, inklusi, dan kesetaraan di lingkungan sosial atau hidup secara keseluruhan. Secara garis besar, penyebab utama dari multiculturalism fatigue dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemrosesan informasi yang intensif, yaitu keharusan seorang individu untuk memproses informasi, mengubah kebiasaan, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai terkini yang berkaitan dengan budaya. Kemudian yang kedua, pembahasan yang berulang. Masyarakat seringkali mengikuti diskusi atau pembicaraan terkait isu ini, namun semakin lama, hal ini dianggap kaku dan tidak terlalu signifikan sehingga tidak membawa perubahan nyata. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kecemasan sosial, di mana seorang individu merasa takut untuk melakukan kesalahan dan menyinggung perasaan seseorang, atau dianggap tidak toleran karena melakukan tindakan atau menggunakan istilah yang keliru. Nah, setelah sedikit pemahaman mengenai multiculturalism fatigue, sekarang adalah saatnya kita untuk menjelajah. Kegiatan kami kali ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Korea angkatan 2025. Kami berangkat bersama dari kampus ke tujuan pertama, yaitu Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Jarak dari kampus UGM ke tujuan pertama memakan waktu sekitar 45 menit. Berikut adalah beberapa cuplikan perjalanan kami. Nah, kami pun akhirnya sampai di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Jika kalian belum tahu, gereja ini adalah simbol Katolik yang beradaptasi dengan budaya Jawa, sehingga gereja ini merupakan salah satu bentuk nyata dari inkulturasi. Inkulturasi yang dimaksud di sini adalah proses penyesuaian ajaran dan praktik agama Katolik dengan budaya lokal. Gereja ini menunjukkan bagaimana agama Katolik dapat diterima dan berkembang di tengah masyarakat Jawa tanpa menghilangkan identitas budaya setempat. Sekilas, gereja ini terlihat berbeda dari gereja Katolik pada umumnya. Jika banyak gereja Katolik di dunia mengadopsi arsitektur Eropa dengan menara tinggi dan jendela kaca patri yang khas, gereja Ganjuran justru menampilkan nuansa Jawa yang sangat kuat. Ketika memasuki kompleks gereja, hal pertama yang menarik perhatian adalah bagaimana unsur-unsur budaya Jawa hadir hampir di setiap sudut. Bangunan gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara agama Katolik dan budaya lokal Jawa. Salah satu bukti inkulturasi yang paling nyata dapat dilihat pada Candi Hati Kudus Yesus yang berada di halaman gereja. Bentuknya menyerupai candi Hindu Jawa kuno seperti yang banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada bagian atas candi terdapat patung Yesus. Namun, bukan Yesus yang biasanya digambarkan dalam seni Eropa. Patung tersebut menggambarkan Yesus sebagai seorang raja Jawa. Ia mengenakan mahkota dan pakaian kebesaran khas Jawa. Bahkan, posisi duduknya menyerupai cara penggambaran raja-raja Jawa dalam berbagai relief dan karya seni tradisional. Objek ini menjadi bukti nyata bahwa penyebaran agama Katolik di Ganjuran tidak dilakukan dengan menghapus budaya lokal, melainkan melalui proses adaptasi dan penghargaan terhadap budaya yang telah hidup di masyarakat. Nilai-nilai Katolik tetap dipertahankan, tetapi cara penyampaiannya disesuaikan dengan konteks budaya Jawa. Tidak hanya arsitektur, inkulturasi juga terlihat dalam praktik keagamaan. Pada beberapa perayaan tertentu, umat menggunakan pakaian adat Jawa. Musik gamelan dan lagu-lagu bernuansa Jawa juga kerap digunakan dalam liturgi. Dengan demikian, identitas sebagai orang Jawa dan identitas sebagai umat Katolik
tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Fenomena ini sangat relevan dengan teori multikulturalisme yang dijelaskan dalam artikel From Pluralism to Multiculturalism, Challenges in Indonesia oleh Bapak Hedi Sri Ahimsa Putra. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pluralisme hanya menunjukkan keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat. Namun, multikulturalisme melangkah lebih jauh. Multikulturalisme menekankan pengakuan, penghargaan, dan ruang yang setara bagi identitas yang berbeda untuk berkembang. Gereja Ganjuran menjadi contoh nyata dari konsep tersebut. Gereja ini menunjukkan bahwa modernitas dan tradisi, agama global, dan budaya lokal dapat hidup berdampingan tanpa harus saling menghilangkan. Ini adalah Candi Hindu Jawa yang terletak di area gereja yang digunakan untuk beribadah, berdoa, dan ziarah. Kemudian, adanya keyakinan bahwa air suci dari kompleks Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran memiliki khasiat penyembuhan dan pembawa berkat yang lebih tinggi daripada air biasa. Air ini kerap disebut sebagai air Perwitasari atau disamakan dengan Kamandalu, yaitu air suci kehidupan dalam budaya Jawa. Dan yang terakhir adalah patung Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai Raja Jawa dengan mengenakan busana tradisional Jawa. Penggambaran ini bertujuan agar masyarakat lokal dapat lebih mudah memahami dan merasakan kedekatan dengan ajaran Katolik. Yesus tidak ditampilkan sebagai sosok asing dari budaya Barat, melainkan sebagai figur yang hadir dan hidup di tengah kebudayaan Jawa. Ya, untuk saat ini saya senang dapat berkunjung, tapi saya juga agak was-was dan bingung apakah orang yang datang ke sini untuk beribadah merasa terganggu dengan kedatangan kami yang jumlahnya tidak sedikit dan kami mendokumentasi banyak hal di sini yang secara tidak sengaja juga melibatkan orang yang datang ke sini untuk beribadah dalam dokumentasi kami ini. Apakah mereka merasa terganggu atau tidak peduli? Di area gereja juga terdapat koleksi dokumentasi sejarah dan beberapa media yang menampilkan perjalanan gereja Ganjuran, keluarga Schmutzer sebagai pendiri, serta perkembangan umat Katolik di daerah setempat. Nah, setelah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, kami semua melanjutkan perjalanan ke tujuan kedua, yaitu makam Raja-Raja Imogiri. Berikut adalah cuplikan persiapan menuju tujuan kedua. Tara, sampailah kami ke tujuan kedua, yaitu makam Raja-Raja Imogiri. Untuk mencapai kawasan makam, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga yang membelah perbukitan Imogiri. Makam Imogiri merupakan tempat peristirahatan para Raja Kesultanan Mataram beserta keturunannya, termasuk keluarga Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ketika memasuki kawasan makam, kita dapat melihat bagaimana budaya Jawa masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian tertentu untuk memasuki area inti makam. Tata krama, bahasa, dan aturan adat masih diterapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Jika diamati lebih jauh, Imogiri sebenarnya juga mencerminkan proses akulturasi budaya yang panjang. Walaupun makam ini identik dengan kerajaan Islam Jawa, berbagai unsur budaya pra-Islam masih dapat ditemukan dalam tata ruang dan konsep spiritualnya. Lokasi makam yang berada di atas bukit mengingatkan pada tradisi penghormatan leluhur yang telah ada sejak masa sebelum Islam masuk ke Jawa. Di sisi lain, nilai-nilai Islam juga sangat terlihat melalui fungsi makam sebagai tempat penghormatan kepada tokoh-tokoh penting kerajaan yang beragama Islam. Dengan kata lain, Imogiri menjadi ruang pertemuan antara tradisi Jawa kuno, budaya keraton, dan nilai-nilai Islam. Sama seperti Gereja Ganjuran, tempat ini menunjukkan bahwa identitas budaya tidak selalu bersifat tunggal. Menariknya, kedua lokasi yang saya kunjungi hari ini menunjukkan pola yang sama. Gereja Ganjuran memperlihatkan bagaimana agama Katolik beradaptasi dengan budaya Jawa, sementara
Imogiri menunjukkan bagaimana budaya Jawa dan Islam saling membentuk satu sama lain selama berabad-abad. Keduanya menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya hidup dalam keberagaman, tetapi juga secara aktif menciptakan bentuk-bentuk budaya baru melalui interaksi antar identitas. Kembali lagi dengan pertanyaan saya di awal video ini. Apakah masyarakat sekitar sedang mengalami multiculturalism fatigue atau memang sudah menjadi hal yang biasa saja? Setelah mengunjungi gereja Ganjuran dan makam Imogiri, saya melihat kemungkinan lain. Mungkin yang terjadi bukanlah kelelahan terhadap multikulturalisme, melainkan karena multikulturalisme itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang biasa. Di gereja Ganjuran, masyarakat tidak lagi mempertanyakan mengapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai Raja Jawa. Hal tersebut sudah diterima sebagai bagian dari identitas gereja. Di Imogiri, pengunjung dari berbagai latar belakang agama dan budaya datang untuk belajar sejarah, menghormati tradisi, atau sekedar mengenal warisan budaya Jawa. Kehadiran mereka dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dalam konteks ini, keberagaman tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa. Keberagaman telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan gagasan dalam artikel yang menjelaskan bahwa tujuan multikulturalisme bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan, tetapi menciptakan masyarakat yang mampu hidup bersama dalam perbedaan tersebut. Ketika keberagaman telah menjadi sesuatu yang wajar, masyarakat mungkin tidak lagi secara aktif membicarakannya setiap hari. Namun, bukan berarti nilai multikulturalisme hilang. Justru, nilai tersebut telah tertanam dalam praktik sosial dan budaya masyarakat. Melalui Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dan makam Raja-Raja Imogiri, kita dapat melihat bahwa identitas budaya dan agama di Indonesia terbentuk melalui proses dialog yang panjang. Kedua tempat ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan tidak selalu menghasilkan konflik. Sebaliknya, perbedaan dapat melahirkan bentuk-bentuk budaya baru yang unik dan bermakna. Pada akhirnya, saya melihat bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mempertahankan keberagaman, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang tetap memahami makna di balik keberagaman tersebut. Ketika keberagaman hanya dianggap biasa tanpa dipahami nilainya, kita beresiko melupakan proses panjang yang telah membentuk masyarakat Indonesia hingga seperti sekarang. Dan mungkin pesan terbesar yang dapat kita pelajari dari Ganjuran dan Imogiri adalah bahwa multikulturalisme bukan sekedar teori dalam buku. Ia hidup di dalam bangunan, simbol, tradisi, dan praktik masyarakat yang kita temui setiap hari. Akhirnya, sampai pada akhir video. Cuplikan ini menunjukkan kami saat sedang berada di destinasi terakhir, yaitu Hutan Pinus Mangunan. Kami diberikan kunjungan ke tempat ini sebagai reward setelah 2 destinasi sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Sampai bertemu lagi ya!